Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Jati Sungkana. Saya dari kelas manajemen L dengan nomor induk mahasiswa terakhir itu 471. Di sini akan membahas mengenai faktor kegagalan dari JDID dalam menghadapi persaingan. Yang pertama, faktornya itu menurut saya terlalu banyak menjalin kerjasama dengan seperti perusahaan pergudangan, pengelolaan platform belanja online yang lainnya, atau digital e-commerce atau e-commerce enabler, hingga perusahaan logistik, sehingga bisa dikatakan itu menjalin kerjasama dengan banyak itu akan merugikan perusahaan dengan asetnya itu akan terlalu banyak atau akan menjadi berat. Kemudian yang kedua, JDID hanya fokus dalam memasarkan produk original sehingga tidak mampu menyaingi persaingan dari kalangan pasar lainnya yang menjual produk itu dengan berbagai variasi produknya dan juga harganya yang lebih murah dari produk JDID yang orisinil tersebut. Selain itu, dari segi model bisnis, karena perusahaan hanya mengandalkan promosi, diskon secara terus-menerus seperti itu, menyebabkan para konsumennya itu akan kejenuhan seperti itu. Kemudian langkah yang diambil menurut saya itu JDID cocok untuk menjual produk itu dengan berbagai variasi dan harganya itu menyesuaikan dengan pendapatan masyarakat di Indonesia tentunya. Karena jika menjual produk yang kurang bervariasi dan hanya original saja yang terhitung mahal untuk masyarakat Indonesia, khususnya kalangan menengah ke bawah, itu masyarakat akan memilih produk yang tentunya murah dan masih nyaman digunakan daripada yang original mahal seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa juga mengurangi kerjasama yang saya sebutkan tadi dengan perusahaan-perusahaan lain, seperti perusahaan gudang atau perusahaan e-commerce lainnya yang dapat memberikan beban aset yang terlalu besar. Kemudian ini salah satu cara dari Bapak Setiayuda Indraswara atau Public Affair dari JDID. Ditutupnya layanan JDID merupakan salah satu strategi dari JD.com untuk berkembang di pasar internasional dengan fokus pada pembangunan jaringan rantai pasok lintas negara dengan logistik dan pergudangan sebagai intinya. Menurutnya, langkah ini adalah langkah adaptasi perlu diambil perusahaan untuk menjawab tantangan bisnis yang sungguh cepat beberapa belakangan ini seperti Shopee, Tokopedia, seperti itu. Nah, dari JDID ini menurut Bapak Setia ini pendapatnya bahwa JDID akan terus bersaing, tetapi yaitu tadi dengan menutup perusahaan ini terlebih dahulu agar bisa berkembang, bukan menutup tapi sementara tidak melakukan layanan agar bisa bersaing di pasar internasional. Kemudian salah satu langkah yang diambil perusahaan adalah melakukan perampingan, yang itu tadi perampingan seperti PHK karyawan agar perusahaan dapat terus bergerak menyesuaikan dengan perubahan. Itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai faktor dari kegagalan JDID dan langkah yang diambil menurut saya dan menurut dari Public Affair yang sudah saya baca tadi di salah satu sumber. Mungkin itu saja. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.